Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya Festiono Yudi untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam saya haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, yang saat ini dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah. Berikut akan saya sampaikan video testimoni dari pasien saya yang pernah belajar ilmu bela diri namun tidak cocok dan mengganggu kesehatannya. Alhamdulillah saat ini sudah normal dan bisa beraktivitas seperti semula. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Misdianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat ya. Ya, tidak ada halangan apapun. Ya. Kembali bersama Tenaga Anugerah Ilahi Pak. Ya. Solusi tepat menjadi sehat. Kita akan ada di channel YouTube-nya Pak Festiono Yudi. Kami minta cerita-cerita Pak Misdianto mungkin pernah pengalaman berobat bersama Pak Festiono Yudi ya Pak ya. 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 Yang pertama dulu ngantarin istri sakit, terus yang kedua udah berapa tahun ya. Saya kebetulan ada lagi Pak ini kisah. Ada lagi kisah. Saya waktu itu saya nggak tahu kalau di sini tempat ngaji, tempat ngumpul-ngumpul ya. Nah, kebetulan saya ke tempat Pak Erwin, di situ saya diajak ngaji. Nah, saya ngaji pertama itu saya merasa nyaman di sini ya karena banyak cerita, banyak keluh-keluhan yang saya sampaikan sama Pak Festiono Yudi. Kebetulan saya punya kisah waktu masih muda. Itu saya banyak nyari pengalaman di bidang olahraga. Nah, di situ saya diajarin segala macam. Kalau orang-orang ini diisi masih muda ya Pak waktu itu ya. Ya. Dulu kan banyak bangga kalau punya kekuatan, punya ilmu. Nah, itu tahun berapa Pak waktu masih muda itu Pak? Sekitar tahun mungkin 82, 83. Berarti masih apa ya? Masih SMA waktu itu. Masih SMA ya. SMA iya. Masih SMA. Apa ilmu apa Pak yang dikuasai waktu itu? Juga setelah itu setelah lulus kan diisi lah. Dan itu juga bukannya yang ngisi bukan ini ya, bukan mungkin guru biasa, juga dari soalnya kan itu kan yang yang ngadakan kan dari jadi saya juga nggak asal milih nyari ilmu yang gitu. Nah, ternyata setelah saya ngikuti itu, setelah diisi ya emang sih manfaatnya juga banyak. Saya juga pernah nyoba mungkin berantem gitu, emang ada hasilnya. Tapi dalam pikiran saya nggak tenang. Jadi kayaknya banyak permasalahan nimbul, sering marah, sering jengkel, sering salah paham di situ. Kayak pengen nyari musuh. Nah, setelah saya kenal di sini ngaji, suruh sholat malam, suruh zikir. Nah, situ saya sudah merasa pikiran tenang, enak, nggak suka marah gitu. Jadi mulai berpikir di situ. Kok lebih nyaman gitu setelah ngaji. Makanya saya biarpun saya waktu itu juga banyak mindernya di sini karena yang saya hadapin orang-orang yang di atas saya. Tapi saya dibimbing sama Pak Yudi, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting nyari ilmu biarpun di mana, yang penting banyak manfaatnya. Ya alhamdulillah. Berarti Bapak konsultasi dengan Pak Festiono Yudi terkait dengan ilmu yang dulu ya Pak, waktu muda itu ya? Betul. Mohon maaf Pak Misdianto, pada saat ilmu dulu itu apa ada
bacaan-bacaan atau ada apa ya apa namanya perlakuan-perlakuan yang harus ditaati gitu supaya ada terus ada juga. Terus kalau kita ngadepi musuh itu dilihat mungkin tingkatannya ya, kalau tingkatan rendah, sedang sampai tingkatan tinggi itu ada. Makanya saya terus efek dari apa ilmu yang sudah dikuasai waktu itu masih muda itu Pak Misdi ke Bapak itu apa Pak Misdi merasa kenapa terus sampai mungkin barangkali ada resiko atau efek-efek tadi Pak? efeknya banyak sekali efeknya, tapi efek negatif bukan positif ya. Seperti apa Pak? Ya kayak misalnya kita di jalan ketemu orang yang kadang nyenggol aja udah marah. Terus kalau malam itu sering diganggu. Gangguan apa Pak? Ya nggak tahu makhluk halus apa ada kayak tinggi besar, ada ular, sering ular sama tinggi besar itu pasti itu hampir tiap malam. Apalagi kalau misalnya tidur saya itu misalnya jam 12 ke atas itu pasti. Makanya saya itu terasa ya Pak Misdi, terasa kayak didatengin begitu? Iya terasa. Jadi terasa tiap malam, makanya saya nggak berani kalau tidur sendiri, nggak berani, apalagi lampu dimatikan tuh nggak berani. Berarti Pak Mis melihat sendiri makhluk itu atau bagaimana? Kalau dalam perasaan sebenarnya ngelihat, tapi kayak tidur tapi kok bisa ngelihat. Misalnya di dalam kamar itu ada tinggi sebesar ini, besar gitu, sering itu pokoknya. Terus kadang-kadang saya ditindin, ditusuk-tusuk, itu sering sekali. Nah, alhamdulillah setelah saya ngaji di sini dapat ilmu ya, suruh zikir, sholat malam, itu lambat laun hilang, lambat laun agak sadar. Terus yang puncak kejadiannya waktu itu sampai saya kayak pingsan. Kapan itu Pak? Itu setelah saya ngaji di sini mungkin 1 tahun ya, 1 tahun itu terasa sekali itu. Jadi saya banyak manfaatnya di situ. Kok selama ini saya belum pernah ngalamin sampai mengalami kayak gini, sampai saya rekam, karena waktu itu memang benar-benar saya keringat saya keluar semua kayak orang pingsan. Terus saya sampai keluar setelah zikir itu keluar, ngindarin itu ada apa ya di dalam badan saya ini, sampai saya keluar dari kamar setelah zikir itu tadi. Terus saya balik lagi saya merenung, ini apa ya, ada apa, kejadian apa di dalam hati saya ini. Saya rebahkan sambil ini lah, itu ada makhluk genderuwo, terus sama ular, terus sama anak-anak itu di situ, sampai saya rekam. Oh, sempat direkam ya Pak ya? Karena sadar saya rekam, saya tunjukkan saudara-saudara ini ada apa nih dalam hati saya nih, kok ada kejadian aneh gitu. Nah, terus saya setelah itu konsultasi lagi sama Pak Yudi ya, karena sama Pak Yudi disuruh apa Pak Mis? Ya suruh terusin aja zikirnya, sholat malam suruh zikir terus. Mungkin itu efek dari ilmu saya yang dulu mungkin ya. Nah setelah kejadian itu lambat laun hilang. Yang masih ada tiap sholat malam zikir itu pasti gerak semua, badan semua gerak. Saya kayak menggigil sendiri. Itu terus menerus saya, karena rajin terus, karena saya pengen ngilangin ilmu-ilmu yang dulu mungkin saya pengen hilang. Nah lambat laun hilang. Nah tiap ada masalah saya konsultasi terus sama Pak Yudi. Pak Yudi nyuruh apa waktu itu Pak, selain zikir? Pada saat ketemu dengan Pak Yudi, Bapak diapain? Ya pokoknya intinya ya terusin. Tiap ketemu gimana sholatnya, masih Pak rajin, saya zikirnya juga rajin, masih gerak. Sekarang udah mulai kurang. Saya mungkin berapa tahun, mungkin sampai sekarang nih hampir 10 tahun lebih, mungkin kurang. Alhamdulillah nih mungkin ya masih ada, mungkin gak seberapa, masih ada gerak-gerak juga. Tapi kalau makhluk-makhluk tadi sudah enggak ada lagi ya Pak, enggak datang lagi? Kayaknya enggak ada. Tadinya saya pokoknya tiap tidur sebelum ilmu itu hilang, setiap tidur pasti diganggu saya. Ya. Apalagi tidur sendiri, keadaan lampu dimatikan, itu pasti diganggu.
pasti diganggu. Nah setelah ini saya coba, setelah semua saya jalankan perintah Pak Yudi, ya sholat malam, ya zikir, lambat laun kayaknya kok mulai enak, seger badan, gak ada masalah, pikiran tenang. Terus makhluk-makhluk yang dulu ganggu saya ini kayaknya nggak ada. Saya coba saya matikan lampu, saya tidur sendiri, nggak ada masalah sekarang ini. Alhamdulillah, saya banyak perubahan. Alhamdulillah ya Pak, sudah dibantu sama Pak Fesio Yudi. Iya. Luar biasa kisahnya Pak, masa muda ini ngilmu Betul. Iya. sampai ada banyak makhluk ya. Iya. Genderuwo apa macam-macam. Padahal sebelumnya saya juga nggak ngerti, semua ilmu saya kira sama, yang penting yang nangani. Ternyata ada dampaknya. Nah makanya setelah saya tahu dari sini, ilmu tuh asal jangan misalnya zikir, jangan asal zikir. Nanti kadang-kadang zikir kalau yang nggak ada yang nggak ada gurunya lah, itu katanya ilmu yang datang bukannya ilmu untuk bermanfaat, tapi malah ilmu yang menjerumuskan kita, kayak saya alami ini. Pada saat dikonsultasikan dengan tenaga anugerah ilahi dengan Pak Fesio Yudi waktu itu, makhluk-makhluk kayak tadi gimana? Ada apa enggak waktu itu? Emang ada. Sampai bekasnya tuh ular tuh ada di rumah tuh ada. Kebetulan ponakan saya juga indigo, namanya Pradipto itu. Nah itu sampai bisa melihat di rumah tuh ada bekasnya ular naga itu, masih ada bekasnya sampai di situ. Pokoknya ada kejadian apa, saya konsultasi sama Pak Festiono Yudi, emang bener, nggak bohong, bener. Jadi di cross check, saya tanyakan, saya lewat keadaan saya cross check Pak, sama. Emang bukannya mengada-ngada, itu emang ada benar. Nah, pada saat ketemu Pak Festiono Yudi, apa ada makhluk itu ikut gitu ke Pak Misdi? Ada. Kalau masih awal-awal ada, banyak yang ikut. Yang sampai ada orang tua juga ada ngikut, ya ngaji ke sini ngikut. Tapi lama-lama yang bisa ngelihat mungkin sekarang nggak ada sekarang. Alhamdulillah. Tinggal membersihkan ini aja, saya bersihkan. Mungkin masih banyak hal-hal yang kurang ini mau saya perbaiki supaya mungkin setan jin-jin yang masih ada mungkin bisa hilang semua. Saya terima kasih sekali sama Pak Yudi yang bisa membimbing saya. Alhamdulillah atas bantuan dan doa Bapak Yudi di pengobatan tenaga anugerah ilahi, saya bisa hidup tenang, ibadah lebih nyaman. Alhamdulillah. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala melalui Pak Festiono Yudi, Bapak ilmu-ilmunya Bapak zaman dulu yang negatif-negatif itu sudah hilang. Tidak ada makhluk-makhluk lagi. Sehingga kehidupan Pak Misdianto lebih tentram, aman, damai, kemudian bahagia. Amin. Ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Pak Misdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.